Hari ini kita jumpa lagi dengan Pak Joko untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Pak Joko akan membawakan dari Hakim-Hakim 6 sampai 8. Berbicara tentang seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Gideon. Tapi sebelumnya kita mau masuk dalam doa dulu. Yuk anak-anak, kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan kasih kesempatan lagi untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu, anak-anak yang di rumah yang mendengarkan, yang melihat siaran ini, juga seluruh keluarga, baik papa mamanya. Tuhan pun berkati mereka, biar mereka pun sama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang mereka terima boleh menjadi rema dalam seluruh kehidupan mereka. Dan mereka diberkati secara luar biasa. Kami mau serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya anak-anak, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
Tadi pujian yang luar biasa, sungguh indah bahwa Tuhan kasih-Nya tak terbatas, kasih-Nya tak tergantikan oleh apapun, baik dengan pelayanan kita, dengan pengorbanan kita. Kasih yang tak berkesudahan atas kita. Ya, sekarang kita akan naikkan satu pujian lagi berjudul More, More, More. Ya, anak-anak, kita tadi mengatakan more, more, more. Bersama Tuhan kita akan minta lebih lagi untuk menikmati kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, sekali lagi kita mau menaikkan satu pujian, nyender neng Gusti Yesus. Yesus
Pujian ini mengingatkan kita hanya berharap, bersandar hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup menjadi sandaran bagi seluruh persoalan, seluruh masalah hidup kita. Ya, nah anak-anak, kita akan mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan satu pujian yang berjudul Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Ya, dengan sayap Tuhan, dengan kita akan bersama dengan Tuhan untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa sekali lagi. Kami bersyukur, kami berterima kasih sampai saat ini tangan kasih Tuhan dahsyat luar biasa. Sebentar kami akan belajar tentang Nabi Gideon, ajar kami untuk kami boleh juga menjadi pribadi, menjadi orang yang Tuhan pakai luar biasa, menjadi alat Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami, baik di keluarga, baik di lingkungan kami maupun bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak, kita mau masuk ke Hakim-Hakim 6 dan 8. Tapi sebelumnya kita mau review dulu. Kemarin Bu Aida berbicara tentang siapa? Ya, Nabi Deborah. Ya, Bu Aida berbicara tentang Nabi Deborah yang bersama dengan Panglima Barak membawa bangsa Israel terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bahkan panglima mereka pun dapat dibunuh oleh perempuan yang dengan cara yang luar biasa. Panglima mereka bisa dikalahkan, ya. Dan juga sebelumnya oleh Kawati berbicara tentang pahlawan, tentang hakim yang lain, yaitu ada Otniel, ada Ehud, ada juga Samgar. Nah, di hakim-hakim ini semua berbicara tentang penyertaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan melalui hakim-hakim yang ada. Karena apa? Setiap kejadian, setiap selesai meninggalnya para hakim, bangsa Israel selalu jauh hidupnya dari Tuhan. Ya, di dalam peristiwa ini pun sama. Ya, anak-anak bisa baca sebentar dari Hakim-Hakim 6 ayat 1. Di sini katakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel. Ya, anak-anak lihat, setiap hakim-hakimnya meninggal, selalu bangsa Israel jauh daripada Tuhan. Dan bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel ini yang sanggup mengalahkan bangsa Israel, tapi karena Tuhan yang mengizinkan peristiwa ini terjadi. Ya, jadi sekali lagi, karena Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi, sehingga bangsa Israel ditindas oleh bangsa yang lain. Nah, di dalam peristiwa hari ini di Hakim-Hakim 6 sampai 8 ini berbicara bagaimana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Median. Ya, bangsa Median mereka menindas secara luar biasa. Bahkan kalau adik-adik baca, di sini dikatakan bahwa bangsa Median dan Amalek datang ke tanah Israel seperti belalang banyaknya. Jadi sangat banyak sekali. Mereka berkemah, bahkan kalau adik-adik baca lagi di Hakim-Hakim 6 ini, bahkan dikatakan sampai bangsa Israel melarat. Ya, sampai bangsa Israel habis-habisan karena semua yang dihasilkan oleh tanahnya diambil semua oleh bangsa Midian dan bangsa Amalek. Ya, habis sampai semua yang berhasil, semua yang ada panen hasil semua diambil semua sampai mereka habis-habisan. Dan di situ sekali lagi bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Di dalam kesusahan, dalam kesulitan, kita masih boleh melihat bahwa bangsa Israel masih berharap kepada Tuhan. Dan di persoalan mereka hadapi kali ini, mereka juga berseru kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan mereka selama ini berseru kepada bangsa lain, berseru kepada berharap-berharap yang lain, tapi mereka tidak mendapatkan hasil. Dan mereka tahu bahwa kalau mereka berseru kepada Tuhan, mereka pasti ditolong. Ya, bersyukur bahwa bangsa Israel
punya Tuhan yang luar biasa yang tidak melepaskan sama sekali bangsa Israel dari kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa menolong. Kalau Tuhan tidak izinkan, bangsa Israel tidak akan pernah dijajah oleh bangsa lain. Dan kali ini pada saat di Hakim-Hakim 6 ayat 7 katakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Ya, jadi semua karena Tuhanlah bangsa Israel terbebas. Hari ini Tuhan mengutus yang bernama Nabi Gideon. Pada saat Nabi Gideon sedang mengirik gandum, tapi bukan di tempat yang semestinya. Di sini dikatakan mengirik gandum di tempat pemerahan anggur. Jadi satu hal yang dilakukan yang sangat-sangat berbeda dengan lazimnya, karena Gideon pun sangat takut terhadap bangsa Midian. Makanya dia melakukan hal yang tidak lazim, mengirik gandum di tempat pemerahan anggur supaya tidak ketahuan bahwa sedang mengirik gandum. Di sini malaikat Tuhan datang dan menyampaikan bahwa Gideon dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Pada saat malaikat datang, pada saat malaikat menyampaikan apa yang Tuhan mau, Gideon mengatakan, mana Tuhan yang sudah membebaskan kami dari perbudakan Mesir? Mana Tuhan yang katanya menolong kami? Tidak ada, buktinya nggak ada, ya. Dan tetap malaikat Tuhan mengatakan bahwa Gideon yang terpilih untuk memimpin bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Midian ini. Ya, dan di situ dikatakan juga bahwa memberi tanda, ya, memberi persembahan kambing dan juga roti yang tidak beragi. Di situ malaikat Tuhan menempelkan dan muncullah api sehingga semua yang dipersembahkan itu hangus. Dan di situ baru Gideon tahu bahwa Tuhanlah yang mengutusnya dan Tuhanlah yang Tuhanlah yang menyuruh malaikat untuk menemui Gideon. Ya, setelah yakin bahwa Tuhan yang menolong, maka Gideon pun disuruh oleh Tuhan untuk merobohkan mezbah Baal. Bahkan dikatakan bahwa tebanglah tiang-tiang berhalanya supaya itu juga roboh. Ya, sebenarnya Gideon melakukan itu, tapi juga ada rasa takut dengan masyarakat di daerah tempat tinggal. Siapa tahu jangan-jangan nanti dia akan dihukum mati, dia akan dikeroyok, jadi akhirnya Gideon melakukan itu pada malam hari. Dia robohkan mezbah Baal, dia tebang itu tiang berhalanya, dan pagi-pagi benar semua masyarakat dibuat heboh, dibuat gempar karena mezbah dan juga tiangnya roboh. Semua masyarakat mencari-cari siapa ini yang merobohkannya, dan ketahuan bahwa yang merobohkan adalah Gideon. Masyarakat datang kepada orang tuanya Gideon, yaitu Yoas, dan katakan, Gideon harus dihukum mati karena dia sudah merobohkan mezbah Baal dan juga tiangnya. Di situ dikatakan sama Yoas, kalau emang kamu akan menolong Baal, emang Baal tidak bisa membela diri? Kalau memang Baal bisa membela diri, biarkan Baal sendiri yang akan melawan dengan Gideon. Ya, kira-kira Baal bisa melawan Gideon gak anak-anak? Gak bisa, karena Baal itu hanya sebuah berhala. Sedangkan Gideon disuruh oleh Tuhan secara luar biasa, dan Tuhan sanggup untuk melepaskan, bahkan untuk menolong Gideon. Ya,
Tuhannya bangsa Israel, Tuhan yang percaya oleh Gideon adalah Tuhan yang hidup, bukan seperti Baal. Makanya Baal tidak akan sanggup melawan orang-orang hidup yang disertai oleh Tuhan. Dan mulai dari situ karena Gideon bisa merobohkan mezbah Baal dan juga tiang-tiangnya, Gideon mendapat julukan Yerubbaal. Ya, Gideon mendapat julukan Yerubbaal karena dia merobohkan, dia melawan Baal. Ya, setelah semua selesai dengan peristiwa itu, semua masyarakat percaya bahwa Gideon yang diutus Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Makanya mereka kumpulkan jumlah pasukan yang cukup besar, sekurang lebih 30 ribuan orang. Ya, yang bersama dengan Gideon untuk melawan bangsa Midian. Di perjalanan Tuhan bilang terlalu banyak. Jangan-jangan karena kebanyakan orang ini nanti berpikir bahwa ini mah karena saya, karena kuat saya, karena kegagahan saya sanggup melawan Midian. Tuhan bilang kurangi orangnya. Coba ditanya, siapa yang takut, siapa yang gentar pulang. Ya, akhirnya terpilih, akhirnya ada yang mengatakan, iya saya takut, saya mau begini. Akhirnya 22.000 orang kembali. Dan tersisa 10.000 orang. 10.000 orang menurut Tuhan juga terlalu banyak. Terlalu banyak orang. Coba dikasih ujian lagi. Tuhan bilang, suruhlah mereka minum. Nanti daripada saat proses mereka minum, Tuhan akan pilih berapa orang lagi yang layak untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Nah, setelah mereka minum, Tuhan menyuruh mereka minum dengan cara seperti manusia, bukan seperti binatang. Ya, kalau binatang mereka minum itu langsung mulutnya ke sungai. Ya, kalau manusia mestinya dia dengan tangan dibawa ke mulut. Nah, dari 10.000 orang itu yang melakukan seperti yang Tuhan suruh hanya 300 orang. Dan dengan 300 orang itu Tuhan bilang, aku akan melawan Midian dan kamu akan menang. Ya, benar apa yang Tuhan katakan? Ya, Gideon bersama 300 orang itu mendatangi kumpulan bangsa Midian yang sedang berkemah. Di situ dia bagi dengan 100 orang masing-masing kelompok. Dia tidak bersenjata pedang. Pada saat itu yang dia lakukan, semua orang membawa sangkakala dan juga buyung yang kosong. Dibagi untuk mengelilingi pasukan Midian yang jumlahnya banyak sekali. Tapi mereka selalu luar biasa, bukan karena, sekali lagi, bukan karena Gideon dan 300 orang itu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang dengan caranya Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa pada saat Gideon sudah dibatas prajuritnya Midian itu, dia tiup sangkakala, dia pecahkan buyung yang kosong, dan semua 300 orang pun sama-sama akhirnya terjadi kekacauan di perkemahan bangsa prajurit Midian itu, dan mereka saling membunuh, saling memarang teman-teman, akhirnya semua kocar-kacir. Bahkan rajanya, yaitu Raja Oreb dan Raja Seeb pun ditangkap. Ya, di sini ada pertolongan juga dari suku-suku Israel yang lain. Ada suku Manase, ada suku Efraim, ada suku Naftali, ada suku Sebulon yang menolong, sehingga mereka bersama-sama melepaskan penjajahan dari bangsa Midian. Oreb dan Seeb dibunuh oleh Gideon. Dan akhirnya mereka pun masih tetap mengejar raja-raja Midian yang lain. Ada Raja Sebah, ada Raja Salmuna, pun itu sama. Mereka juga akhirnya dibunuh oleh Gideon. Ya, dalam perjalanan ada orang-orang di Sukot dan di Penuel. Mereka nggak percaya bahwa Gideon sanggup. Tapi dengan cara yang luar biasa, akhirnya Sebah dan Salmuna bisa ditangkap dan dibunuh. Ada
ada kemarahan dari Gideon dengan orang-orang di Sukot, sehingga Gideon sempat katakan, kalau Seba dan Salmuna ketangkap, maka aku akan menghajar mereka dengan onak duri. Dan akhirnya 70 orang pemuka di Sukot dipukul, digaruk oleh onak duri itu, supaya sebagai bukti bahwa Gideon bersama Tuhan, Gideon dipimpin Tuhan dengan 300 orang bisa mengalahkan ribuan orang Median, ribuan orang Amalek, dan mereka semua habis. Ya, yang mati pada saat mengejar Seba dan Salmuna itu ada 120.000 prajurit, dan semua habis, semua dikalahkan oleh Gideon. Luar biasa Gideon dengan 300 orang. Tapi kalau kita mau lihat lagi, kalau kita mau teliti lagi, Gideon bersama 300 orang dan juga dengan prajurit-prajuritnya Tuhan sanggup menyelesaikan, sanggup mengalahkan orang-orang Median. Selama Gideon hidup 40 tahun lamanya, bangsa Israel aman dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Mereka hidup enak, mereka hidup aman. Tapi yang jadi persoalan, ya, setiap hakim-hakimnya meninggal, bangsa Israel berpaling lagi kepada Allah lain. Dan di sini pun sama. Ya, ada persoalan yang menjadi jerat di akhir masa kehidupannya Gideon. Ya, waktu bangsa Israel mengatakan, Gideon, kami mau bahwa engkau yang menjadi raja, engkau, anakmu, cucu keturunanmu menjadi raja. Di situ padahal Gideon sudah katakan, bukan aku, bukan keturunanku, tapi Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel. Gideon sudah katakan itu, bahwa yang memimpin bangsa Israel adalah Tuhan sendiri secara pribadi. Walaupun bangsa Israel meminta Gideon anak dan keturunannya untuk menjadi raja, tapi di sini yang menjadi raja adalah Yesus, ya Allah yang hidup bagi bangsa Israel. Yang menjadi persoalan adalah pada saat Gideon meminta emas dari anting yang banyak jumlahnya dan dia buat effort disimpan di rumahnya, itu yang menjadi berhala bagi keluarganya dan juga bagi bangsa Israel, yang membawa bangsa Israel kembali jatuh di dalam dosa karena menyembah Allah lain. Nah, adik-adik dan anak-anak semua, kita bisa melihat teladan dari satu sisi yang Gideon. Bagaimana Gideon, anak paling kecil, suku yang paling kecil, tapi Tuhan mau pakai dia secara luar biasa. Bahkan pada saat Gideon menolak, pada saat Gideon nggak yakin akan rencana Tuhan bagi hidupnya, Tuhan tetap menyuruh untuk Gideon yang memimpin bangsa Israel. Ya. Dia kalau tadi lihat dia mengirik gandum di pemerahan anggur. Berarti Gideon bukan orang yang besar, bukan orang yang pemberani. Terus pada saat dia minta pernyataan Tuhan melalui gulungan bulu domba. Di situ kita boleh melihat bahwa Gideon bukan orang yang luar biasa. Tapi Tuhan memakai Gideon untuk memimpin dan membebaskan bangsa Israel. Jadi di sini kita boleh melihat meneladani apa yang dari nabi-nabi inilah adalah jangan anak-anak melihat apa sih, saya mah bukan orang besar, saya bukan orang pintar, saya bukan ini, bukan itu. Tidak. Ya, kalian harus yakin dan percaya pada saat Tuhan pilih kalian, untuk kalian menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Bahkan nanti, mungkin dari sejak sekarang Tuhan sudah memberi tanda bahwa kalian adalah alatnya Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa, mungkin membawa keluarga besar kalian, membawa suku-suku tertentu untuk mereka boleh terima Tuhan, untuk mereka boleh percaya Tuhan. Ambil panggilan itu. Responi panggilan itu dengan benar. Supaya bukan hanya secara pribadi kalian boleh menikmati kasih Tuhan,
tapi orang-orang yang Tuhan percayakan berada di sekitar kamu, di sekitarmu, anak-anak, boleh percaya dan meyakini bahwa benar hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada jalan keselamatan dan hidup. Ya, tidak ada lain. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhanlah ada jalan keselamatan dan hidup. Dan di sini melalui Gideon, kalau kita mau belajar sekali lagi, Gideon membebaskan bangsa Israel dari yang namanya penyembahan berhala kepada siapa tadi? Dewa Baal, dengan merobohkan mezbahnya, dengan menghancurkan tiang-tiangnya. Bahkan dia dikatakan sebagai apa? Yerubaal, karena dia berani melawan Baal. Ya, jadi anak-anak pun sama. Jangan berpikir nanti. Tapi kalau panggilan Tuhan dari sejak sekarang anak-anak, yakini dan percayai bahwa itu panggilan secara khusus bagi kalian semua. Dan responi dengan benar dan jadilah alat Tuhan yang luar biasa. Ya. Pegang janji Tuhan, bahkan hiduplah sampai masa akhir. Ya. Kan berapa minggu yang lalu Pak Joko juga bicara tentang Gideon. Bagaimana Yosua dipakai Tuhan luar biasa dari sejak muda sampai akhirnya dia pegang apa yang Tuhan percayakan atas hidupnya, dan sampai dia dipanggil Tuhan, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Gideon dengan jumlah anak yang banyak, dengan kehidupan yang luar biasa, memimpin bangsa Israel 40 tahun lamanya di dalam keamanan, tidak dijajah, tidak perang dengan bangsa-bangsa lain, aman dalam perlindungan. Oleh karena Gideon membawa bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Selama 40 tahun itu dia hemat. Ya, anak-anak, tadi Pak Joko udah cerita, dan sekarang kita masuk ke ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Hakim-Hakim 8 ayat 23. Pak Joko bacakan. Hakim-Hakim 8 ayat 23, jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Sekali lagi, Hakim-Hakim 8 ayat 23, jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Ya, Gideon percaya bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan sendiri yang memerintah, sehingga bangsa Israel terbebas dari perbudakan, dari penjajahan bangsa Midian. Ya, anak-anak bisa menghafalkan, dan selesai menghafalkan bisa di video, kirimkan kepada kakak-kakak pembinanya. Nanti kita masukkan, diupload ke ibadah minggu berikutnya, supaya bisa juga menjadi berkat bagi anak-anak yang lain, bagi orang-orang yang ikut menonton siaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih kami selesai dengan pelajaran tentang Nabi Gideon. Kami mau hidup kami dalam pimpinan, dalam pemerintahan yang daripada Tuhan, sehingga kami menikmati keamanan, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita di dalam pemerintahan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya hanya dalam tangan Tuhan sajalah ada kehidupan, ada sukacita dan damai sejahtera itu. Makasih Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak yang mendengarkan, orang tua yang ikut menonton siaran ini. Tangan kasih Tuhan pun melawat, menjamah mereka. Bahkan mereka juga boleh meyakini bahwa di dalam pimpinan, dalam pemerintahan yang daripada Tuhan, mereka menikmati yang namanya kedamaian, sukacita, bahkan berkat-berkat dan perlindungan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
Ayub 42 ayat 2. Rafael tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Samuel tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin.